Teman-teman, ini permasalahan yang tidak sederhana. Mau happy nggak? Cara untuk mendapatkan happiness itu adalah tinggal di dalam Dia. Shalom teman-teman, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan. Saya mau mulai dengan cerita lebih dulu. Ada 4 orang mahasiswa dari Princeton University. 4 orang mahasiswa kimia ini menghabiskan waktu sepanjang malam mabuk-mabukan minum alkohol di kota New York, Amerika Serikat. Jarak tempuh dari Princeton ke New York itu 8 jam. Jadi PP 16 jam. Kita bisa bayangkan satu waktu yang cukup lama. By the way, ini naik mobil ya teman-teman ya, bukan naik pesawat. Nah, 4 orang mahasiswa ini menghabiskan waktu 1 malam mabuk-mabukan, minum di sebuah klub di kota New York. Sampai lewat tengah malam, udah dini hari, jam 2, jam 3, mereka baru sadar. Dan mereka teringat bahwa mereka itu besok paginya, alias beberapa jam lagi di muka, itu akan menghadapi ujian kimia yang sangat penting. Dengan santai, salah seorang temannya berkata, "Tenang aja, gampang. Ntar gue email profesor." Jadi dia email ke profesor minta supaya ujian kimia di reschedule. Karena mereka berempat terjebak dalam perjalanan New York Princeton, tidak bisa lanjut perjalanan mobil karena ban mobilnya itu meletus. Akhirnya pagi-pagi mereka dapat email balasan, reply dari profesor menyatakan bahwa bisa di-reschedule, nggak masalah, nanti ujian kimianya bisa di-reschedule. Teman-teman, selang 1-2 minggu kemudian, profesor itu memanggil 4 orang mahasiswa ini dan berkata, ujiannya saya reschedule dan saya minta kalian masuk ke 4 ruangan yang berbeda. Dan kalian akan diberikan 2 soal kimia, 2 soal. Soal pertama soal kimia dengan bobot nilai 1. Soal kedua adalah sebuah pertanyaan yang bobot nilainya 99. Pertanyaannya adalah ban mana yang meletus? Ban mana yang meletus? 4 mahasiswa ini menjawab. Yang pertama, mahasiswa pertama mengatakan ban kanan depan, mahasiswa kedua mengatakan kanan belakang, mahasiswa ketiga kiri depan, mahasiswa keempat kiri belakang. Teman-teman mendengarkan cerita ini, saya mau membacakan satu buah ayat dari Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Jangan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Kalau enggak, kamu penipu loh. Teman-teman, satu hal yang saya gumuli ya. Kenapa sih kita hidup nggak taat kepada Tuhan? Apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, itu tidak diterapkan dalam kehidupan kita. Teman-teman, ini permasalahan yang tidak sederhana. Saya juga tidak bermaksud oversimplifikasi terhadap masalah seperti ini. Tapi saya ingin berbagi satu perspektif yang mudah-mudahan bisa memberkati teman-teman. Saya merasa karena kita itu sebetulnya memang tidak begitu cinta kepada Tuhan. Kita tidak begitu cinta kepada Tuhan. Saya bacakan ya. Saya akan banyak mengutip ayat hari ini. 1 Yohanes 5 ayat 2-3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Tanda kita mencintai Allah tuh melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah perintah kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nggak berat, saudara. Perintah Tuhan itu nggak berat. Artinya, kita harus melaksanakan perintah Allah itu dengan sukacita. Dengan, joyfully gitu. Dengan penuh dengan sukacita, bukan dengan berat. Saya ngebayangin ya, teman-teman, saudara-saudara, kalau ada orang berpacaran gitu ya, mau pergi pacaran, mungkin nggak waktu mau pacaran,
si cowoknya gitu ya, atau ceweknya, salah satulah tuh mengatakan kepada pacarnya, "Kita pergi ya, cepet ya. Pokoknya beli barang yang dibutuhkan, terus pulang langsung ya, udah nggak usah lama-lama. Seperlunya aja, besok butuh baju kan, buat di kantor kan, mau apply kan. Ya beli yang bagus, dah terus pulang ya, udah nggak usah lama-lama." Ada yang begitu? Kalau kita mau pergi berpacaran, mau belanja, beli satu barang, kita akan menikmati waktu bersama dengan orang yang kita cintai. Bukan objektif tujuan itu saya mau beli apa terus pulang, enggak kan? Kita nggak keberatan menyeberangi lautan pun kita seberangi kira-kira gitu. Karena kita mencintai orang itu. Itulah yang menjadi dasar kenapa Adam dan Hawa hanya diberikan satu peraturan. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Teman-teman perhatikan nggak, hidup kita hari ini peraturannya banyak. Zaman itu cuma satu peraturan. Hari ini banyak peraturan. Karena hakikat daripada peraturan sebetulnya adalah mencintai Tuhan. Selesai. Bayangin teman-teman masuk busway atau KRL. Begitu kita masuk ke busway atau KRL itu ada tulisan kan. Anjing dicoret, nggak boleh bawa anjing. Rokok dicoret, nggak boleh ngerokok. Apalagi? Cowok tidak boleh pelecehan seksual kepada cewek. Itu ada gambarnya dicoret. Itu banyak tuh dicoret, 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 dicoret. Kenapa nggak waktu kita masuk busway, satu aja peraturannya? Jangan macem-macem di busway. Tapi peraturan itu banyak. Karena kita sebagai manusia adalah orang yang pandai membuat alasan. Kalau gini nggak boleh. Kalau gini, boleh nggak? Kalau gitu, nggak boleh. Kalau yang gitu, boleh nggak kalau yang gitu? Kita pandai bikin alasan. Kalau ini nggak boleh, gini, boleh nggak? Peraturan kita semakin banyak. Buku peraturan kita semakin tebal. Kenapa? Karena kita pada dasarnya tidak cinta kepada Tuhan. Berat rasanya menjalankan peraturan-peraturan itu. Kita nggak punya kasih kepada Tuhan. Teman-teman, ada satu bagian ayat yang saya tuh tersentuh sekali, dan ini sebetulnya ayat ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Dan ini adalah salah satu saat teduh saya minggu yang lalu. Saya bacakan buat kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa, tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Sekali lagi, semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus berkata kepada saya, Indra, tinggallah di dalam aku, seperti aku di dalam Bapa. Seperti aku melakukan seluruh kehendak Bapa, kamu juga lakukan seluruh kehendakku. Supaya sukacitamu itu penuh seperti aku. Sukacitaku itu penuh karena aku melakukan kehendak Bapa joyfully, dan aku bersuka cita. Aku pengen kamu tuh happy seperti aku happy. Mau happy nggak? Mau happy nggak? Siapa di antara kita yang tidak mau happiness? Nggak ada. Semua di antara kita mau. Semua kita mau happy. Dan cara untuk mendapatkan happiness itu adalah tinggal di dalam Dia. Melakukan seluruh perintahnya. Itu menyenangkan. Saya terus terang waktu baca bagian ini, saya langsung berpikir, iya ya. Sukacita saya tuh nggak begitu penuh sebetulnya. Saya nggak begitu happy.
saya nggak begitu menikmati. Akar-akarnya karena ketidaktaatan saya sendiri. Kita pikir dengan hidup tidak taat kita lebih happy kan? Penuh. Tapi sebenarnya dengan hidup tidak taat itu mengurangi happiness kita. Kalau kita hidup taat itu lebih penuh sukacita kita. Saya percaya, teman-teman, default setting kita, tubuh kita akan lebih sehat, lebih baik, lebih prima, lebih bugar, you name it. Kalau kita itu hidup di dalam Dia. Saya bacakan satu buah bukti. Saya ambil dari sebuah buku, judulnya Confronting Christianity, Rebecca McLaughlin. Dia mengutip Jurnal Behavioral Medicine. Dokter-dokter nih yang nulis. Di dalam jurnal nomor 4 tahun 2012 dicatat orang yang mengampuni sesamanya, tidak bergantung pada offender, lebih bisa memiliki mental dan fisik yang sehat. Orang yang mengampuni sesamanya tidak bergantung pada offender, lebih memiliki mental dan fisik yang sehat. Teman-teman, saya tidak mau berpanjang lebar. Ini pesan yang ingin saya sampaikan hari ini. Hiduplah di dalam Kristus. Taatlah kepada Kristus. Kalau kita taat kepada Kristus, hidup kita taat, itu seperti Kristus taat kepada Bapaknya. Ada sukacita yang terkandung di dalamnya. Dan sukacita itu penuh, teman-teman. Selamat merenung, Tuhan memberkati.